Kenapa, Mas? Mana istri gua? Hah? Wah, Mas. Iya, Mas. Aku kasih tahu sama kamu. Kamu gak usah ganggu-ganggu hidup aku lagi. Aku tuh udah gak mau lagi sama kamu. Setelah apa yang aku lakukan buat kamu malah jalan sama laki-laki lain. Dasar brengsek kamu nih ya. Kalau ngomong hati-hati deh. Diam kamu. Apa lo? Namanya Nia. Saya nggak terima diperlakukan sama dia. Saya mau dia balik lagi ke pelukan saya, Mbak. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa di studio. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mas Hadi. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Mas kalau saya bilang mungkin apa yang Mas lakukan ini salah, tapi ini kan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran pemirsa di rumah nih Pak Ustadz. Bagaimana nih biar tidak terjadi apa yang menimpa dari Mas Hadi Pak Ustadz? Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru saja mendengar cerita Mas Hadi ya, Mas Hadi. Jadi mohon maaf Mas Hadi, saya ikut bersedih dan prihatin sekali gitu loh. Karena harusnya Mas Hadi ini menyongsong, menatap masa depannya itu masih sangat bagus, masa cerah, tapi akhirnya kemudian jatuh dalam pergaulan bebas tadi itu. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Yaitu pergaulan yang telah melampaui norma agama dan norma susila masyarakat. Karena apa? Seharusnya orang misalkan mengenal lawan jenis itu ta'arufu, itu adalah saling mengenal untuk mempelajari apa karakter masing-masing sebelum menatap apa itu cita-cita yang lebih mulia, yaitu untuk pernikahan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Hadi tadi itu kan justru yang tadi diceritakan, mohon maaf, yaitu melakukan perbuatan layaknya suami istri. Tentu ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mengapa diharamkan? Karena sudah masuk dalam perbuatan perzinahan. Al-Quran secara tegas menjelaskan, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali engkau mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah merupakan jalan yang amat sangat keji. Kalau Al-Quran menggunakan jalan amat sangat keji, jangankan mendekatinya, orang mau dari jauh melihatnya, melewati saya nggak sampai, orang ingin menjauhnya menuju pada jalan yang lebih baik. Karena apa? Karena ini adalah mendatangkan murka Allah. Jadi Mas Hadi harus kembali ke jalan bimbingan agama dan tidak melakukan cara-cara perbuatan semacam itu. Nah, Mas Hadi tahu dari mana kalau pacarnya Mas Hadi itu istri orang? Nah, awalnya dia mengakui dan saya coba tanya ke keluarganya, ke tetangga-tetangganya, ternyata benar. Benar. Dan pacar saya sendiri pun yatim piatu. Yatim piatu. Nah, tahu juga kalau suaminya itu bandar narkoba dari siapa? Dari tetangga-tetangganya. Dari tetangga-tetangganya. Iya. Terus kemudian setelah mengetahui itu, Mas Hadi tetap melanjutkan hubungannya? Tetap melanjutkan hubungan saya dengan dia. Atas dasar apa? Nah, pada waktu itu sering terjadi antara rekan bisnis atau teman kerja lah dari suaminya. Ada yang ketangkep gitu. Setiap kali polisi datang ke rumah selalu mencari pacar saya itu, Mas. Jadi timbul rasa iba saya untuk menolong dia, ngejaga dia. Dan di sisi lain keluarganya pun support sama saya bahwa saya harus terus ngebawa dia dan menjauh dari laki-laki itu. Dari laki-laki itu. Tapi kan Mas tahu ini sangat beresiko. Kenapa mau ambil resiko seperti itu? Saya udah niatin bulat-bulat, niat saya apapun yang terjadi saya siap. Oke, Pak Ustadz, menolong orang, iya memang ada anjurannya. Tapi kondisinya kan ini adalah jatuhnya istri orang. Apalagi bahkan sudah digauli seperti seorang suami istri ini Pak Ustadz.
Jadi apa yang harus Mas Hadi lakukan harusnya pada saat itu Pak Ustadz? Jadi begini, menolong orang itu harus di jalan yang benar. Tidak boleh menolong orang di jalan yang salah dan dengan cara yang salah. Niatan Mas Hadi ini bagus, ingin menolong orang lain, orang sedang terjerembab dalam dunia hitam, ingin ditarik. Tapi yang kedua, caranya ini kemudian ditarik, tapi kemudian digauli secara tidak benar, ini juga tidak dibolehkan gitu loh. Apalagi ini, mohon maaf, ini adalah istri orang. Kalau orang apapun soal suaminya tadi bejat tidak, itu soal yang kedua. Statusnya kan masih ada, secara hukum negara kan ada sama dia. Kalau ini terjadi, itu ini bisa dituntut secara hukum. Mohon maaf, Mas Hadi bisa tuntut karena tadi itu, karena dia milih. Justru yang harus dilakukan, misalkan cara menolongnya itu begini. Menolongnya adalah orang ini dibawa keluar dari pergaulan tadi itu, lapor pada petugas resmi negara. Dilaporkan bahwa dia ingin menjauh dari suaminya, tapi tidak bisa karena suaminya itu misalkan bandar narkoba dan seterusnya. Saya yakin petugas negara, aparat negara akan meluruskan ini, akan melakukan tindak tegas dan akan mengembalikan orang yang tidak benar tadi itu. Lah setelah dia udah kembali jalan yang benar, baru dia masuk, misalkan ingin menempuh dengan cara yang lebih jauh, itu baru dibetulkan secara agama dan secara hukum negara. Karena apa? Dia sudah terpisah dari suaminya, dia sudah tasnya tidak menjadi milik orang lagi. Tapi ini kan tidak dibetulkan. Jadi para pemirsa, tidak boleh kita punya niatan baik, tapi dengan cara yang tidak baik dan di jalan yang tidak baik. Ini tidak dibetulkan menurut agama dan juga tidak dibenarkan menurut undang-undang negara. Dan resikonya terlalu besar, kayak tadi kan resikonya besar tadi mengambil. Maka kembalilah bagaimana agama membimbing, bagaimana norma masyarakat membenarkan. Jadi tidak bisa hanya keluarga satu, keluarga apa itu mengeluarkan dia dari dunia hitam tadi itu, kembali ke jalan yang benar, baru dia menempuh jalan yang benar ini. Nah Mas Hadi sebenarnya sudah pernah bertemu tatap muka langsung nggak sih dengan suaminya? Sudah. Itu kapan? Dia menemui saya di rumah. Artinya dia tahu nggak hubungan percintaan Mas Hadi sama istrinya? Jelas, sangat tahu. Nah terus kemudian dia datang ke rumah melabrak Mas Hadi atau gimana? Ya, ketika suaminya datang ke rumah, saya menghadapi dan kita menemui perempuan saya juga. Akhirnya kita sama-sama memutuskan cari tempat kontrak. Kita menyewa kontrakan di situ. Nah dia datang ke situ marah atau bagaimana? Mukul saya segala macam. Berantem maksudnya di situ? Iya, untuk dia bilang jauhin. Tapi tekad saya tetap bulat bahwa saya harus sama dia. Oke, berarti setelah kejadian berantem itu Mas Hadi memutuskan untuk kabur dari rumah? Kabur dari rumah dan kita cari kontrakan bersama pacar saya itu. Bersama pacarnya. Berarti kalian tinggal satu atap dong Satu ya? atap. Ade! Ade keluar lo, Ade! Gua tahu di dalam! Ade! Ade, mana bini gua? Kenapa Mas? Mana istri gua? Hah? Mas, Berarti benar ya? Sekarang juga kamu pulang! Ikut aku pulang! enggak Mas, aku nggak mau pulang sama kamu. Aku udah capek sama kamu Mas, lepasin. Kamu ngomong apa sih? Jangan berani sama cewek! Dasar lu! Terus kamu mau apa? Apa lu? Udah cukup. Cukup. Sekarang juga kamu ikut aku pulang! Nggak mau. Lalu kamu Mas Adi, tolongin aku Mas Adi. Mas Adi. Udah! Ayo sayang, kita pergi. Ade! Lu mau kemana? Kemana menuju gue cari lo? Pak Ustadz, Iya. belum ada ikatan suami istri. Apa yang dia lakukan sih sebenarnya udah salah nih Pak Ustadz. Tapi dengan belum ada ikatan suami istri, dia berani untuk mengontrak segala macamnya, itu masih bagus nggak digerebek orang ya Pak Ustadz? Nah ini batasan apa nih sih Pak Ustadz yang harus dilakukan ke depannya nih Pak Ini Ustadz? tidak dibolehkan. Inilah yang seringkali, mohon maaf, inilah cinta buta. Seringkali karena cinta landasannya berargumentasi pada cinta buta, lantas kemudian saking butanya tidak tahu lagi mana ini jalan benar, mana jalan tidak benar. Jalan tidak benar menurut agama, tadi itu karena ini pergaulan bebas, mohon maaf, dengan perbuatan zina. Yang kedua, jalan tidak benar menurut undang negara, mohon maaf kalau Anda ini dituntut sama suaminya, Anda bisa dipenjarakan. Masyarakat misalkan menggerebek, Anda bisa berisiko tinggi sekali gitu loh. Yang ketika Anda berisiko penyakit dan macam-macamnya gitu loh. Karena itu, saudaraku, kembali kepada yang jalan benar. Jalan benar itu begini, harusnya Anda misalkan begini, karena
ini pihak yang perempuan tadi juga nggak suka sama istri suaminya karena suaminya benar narkoba, dan narkoba itu adalah dimusuhi oleh agama, ditentang oleh agama, diharamkan oleh agama, dan juga ditentang oleh mulut undang-undang negara. Caranya apa? Harusnya Anda itu mengurus apa? Istrinya tadi itu mengajukan gugat cerai, terpisah sama dia, baru Anda kemudian menikahi dia. Itu cara yang elegan, itu cara yang dibenarkan baik secara agama maupun norma masyarakat gitu loh. Karena tidak lagi status sama orang. Yang kedua, Anda telah menyelamatkan dia dari pergaulan dunia hitam narkoba tadi itu gitu. Kemudian Anda yang menyelamatkan, Anda pupuk dengan cara yang benar menurut susila masyarakat gitu loh. Lah, jangan sekali lagi para pemirsa, jangan karena alasan saya mencintai dia tetapi dia ini milik orang. Jangan alasan saya ingin menikahi dia, ingin menolong dia, tapi caranya di jalan yang tidak dibenarkan. Ini tidak dibolehkan. Jangan menempuh jalan yang diharamkan, jangan menempuh jalan yang tidak dibenarkan menurut undang-undang negara. Ini risikonya besar. Risiko tidak hanya kita dipinggirkan, yang kedua kita berisiko bisa dihukum negara gitu.